Shalom anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Ibu berharap semua keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran 3 untuk anak kelas 6, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu sesuai dengan tema kita. Bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini kami mau belajar agama, pendidikan agama pada hari ini. Kami mau Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, lagu yang kita nyanyikan itu merupakan lagu apa ya? Ceria atau sedih? Tentunya bahagia dan ceria ya. Begitu semangat ya. Dari kata-katanya dan nada suara kita bernyanyi merupakan penuh sukacita, semangat dan kebahagiaan. Inilah contoh lagu yang membuat kita bahagia dan ceria. Baiklah, kita hari ini belajar tentang bagaimana bernyanyi dengan roh dan akal budi. Kita awali dengan mendalami cerita Alkitab. Anak-anak bisa membaca 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19. Latar belakang jemaat Korintus. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Korintus yang berisi agar mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat. Mereka diminta agar menolong, menghibur, mendorong, dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Sayangnya pada waktu itu jemaat Korintus hanya sibuk mementingkan satu karunia dari Allah, yaitu berbahasa roh, dan tidak memperhatikan karunia Allah yang lainnya. Seolah-olah bahasa roh satu-satunya merupakan karunia utama. Jemaat Korintus lebih mementingkan bahasa roh dalam setiap ibadah, apalagi mereka menafsirkan mereka sangat bangga jika dapat berbahasa asing dalam ibadah. Padahal ibadah bukanlah sarana untuk membanggakan atau menyombongkan diri, tetapi ibadah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Paulus berusaha memperbaiki penyalahgunaan karunia dengan jalan menunjukkan bahwa bahasa roh tanpa penafsiran sama sekali tidak menguntungkan dalam ibadah umum. Lalu agar jemaat mengerti, Paulus bercerita tentang pengalaman pribadinya. Pada ayat 15, kamu akan menemukan Paulus membicarakan tentang penggunaan bahasa roh secara pribadi yang ditunjukkan kepada Allah. Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk bernyanyi, memuji, dan mengucapkan syukur kepada Allah. Menurut Paulus,
Bernyanyi yang baik dalam ibadah adalah bernyanyi menggunakan akal. Bernyanyi dalam roh artinya bernyanyi dengan kesungguhan hati dan terfokus dalam memuji nama Tuhan. Bernyanyi dalam akal budi artinya kita mengerti maksud pesan nyanyian yang dapat dihayati. Jadi, bernyanyi dalam roh dan akal budi artinya bernyanyi dengan kesungguhan hati dan menghayati isi syair. Jenis-jenis nyanyian yaitu: pertama, irama merupakan semangat atau gembira, syahdu dan lembut. Dua, isi pesan lagu yaitu menyembah, doa atau harapan, ucapan syukur, penyesalan dan teguran. Bentuk kalimat berisi syair, puisi dan pantun. Manfaat nyanyian: pertama, mempertajam pengungkapan makna iman dan perasaan. Dua, memperkaya ruang spiritual, penghayatan dan kesadaran kebesaran Allah. Kesimpulannya, menyanyi adalah salah satu unsur ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarang atau asal bunyi. Menyanyi adalah ekspresi doa dan harapan umat Tuhan. Karena itu, bernyanyi hendaknya dilakukan dengan akal dan budi yang baik, agar melalui nyanyian dan kegiatan bernyanyi memahami karya Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita. Baiklah anak-anak, pelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhirinya, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan memberkati pelajaran kami sepanjang hari ini. Ampuni kami akan segala dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.